kembali di Sapa Indonesia Pagi dan pagi ini saya masih berbicara dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah masih bersama kami? Iya, siap. Bu Khofifah, terkait dengan rencana pemerintah untuk mencoba mencari lebih jauh lagi sampai mana penyebaran COVID-19 ini, terutama melalui rapid test dengan pemeriksaan secara massal dan juga pagi hari ini Harian Kompas mengungkit bahwa harus mempercepat ini pemeriksaan spesimen secara massal. Untuk Jawa Timur sendiri, sejauh ini adakah kendala dalam mempercepat upaya pemeriksaan, mempercepat hasil lab, hasil dari pemeriksaan secara massal tidak hanya rapid test tapi melalui swab test dan lain-lain? Alhamdulillah kalau sekarang pemeriksaan menggunakan spesimen PCR ini lancar. Karena kami memang sejak 3 minggu lalu ketika kita kesulitan untuk mendapatkan support reagen dari pusat, kita langsung pesan sesuai dengan spesifikasi yang yang sudah mendapat approval baik dari ITD, Institute Tropical Disease maupun dari Kemkes. Kita pesan jadi 2 minggu yang lalu kita sudah insya Allah sangat cukup untuk reagen. Jadi PCR ini menjadi penting. Nah sekarang kalau di swab itu tidak semuanya memungkinkan bisa segera dibawa ke Surabaya. Yang kami sekarang butuh adalah VTM. Kami sudah menyampaikan bahwa VTM ini kami tidak mudah untuk misalnya pesan. Karena ini semua masih 100% import ya. Kemana kami mesti pesan. Ada beberapa yang kami mendapatkan referensi tapi itu importer di sini. Tapi kami belum dapat support VTM. Kalau di ITD sendiri cukup VTM-nya. Tetapi kan ada yang misalnya Pacitan atau Banyuwangi misalnya atau Tuban. Ini kalau di swab kan harus dibawa pakai VTM untuk bisa di PCR di ITD, Institute Tropical Disease. Jadi saya ingin menyampaikan reagen kami sangat cukup dan ITD UNER itu sehari bisa 200. Jadi kalau untuk setingkat provinsi kami cukup. Nah sekarang ini adalah tracing. Tim tracing kami mudah-mudahan cukup intensif. Dari tracing inilah kemudian kita menemukan yang OTG. Orang tanpa gangguan ternyata rapid test jadi positif. Ini membangun satu kekuatan psikologis bagi mereka yang OTG tapi rapid testnya positif. Ini membutuhkan pendekatan secara psikologis supaya mereka nggak kaget-kaget, supaya nggak panik. Ini memang kami sudah mengkomunikasikan dengan Pak Rektor UNER untuk disupport dari tim psikologi UNER. Oke, berarti tidak ada kesulitan untuk jumlah tes ya, walaupun masih tetap diusahakan untuk lebih banyak. Kalau reagen ya, reagen tapi tidak kalau masalah VTM ya? kami masih butuh. VTM itu di swab diambil darah dari daerah untuk dibawa ke ITD UNER. Nah itu harus pakai VTM itu yang kami sekarang masih kekurangan. Oke, kalau kita lihat penyebaran di Jawa Timur di sejumlah kabupaten kota ini kan cukup acak begitu Bu Khofifah. Ada yang benar-benar satu di satu kabupaten harus dilakukan tracing juga. Dan bagaimana ini bisa mencari siapa yang entah dari sumber penularannya dari mana atau siapa yang ditulari. Apakah kebanyakan ini memang berasal dari warga yang baru saja dari luar kota kah atau bagaimana? Kenapa begitu tersebar? Begitu? Jadi gini, Mas Timothy, dari awal kami membentuk gugus tugas itu kami membagi 4 sub gugus. 1 gugus promotif preventif, 1 gugus kuratif, 1 gugus tracing, dan 1 gugus dampak sosial ekonomi dari COVID-19. Gugus tracing ini dinamik sekali. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa terkonfirmasi 23 klaster. Dari klaster A ini kemana-kemana, dari klaster B kemana-kemana. Jadi sekarang ini kita melakukan penajaman pada 23 klaster. Tapi sangat mungkin hasil tracing hari ini ada klaster baru yang harus dilakukan proses surveillance. Nah, pada posisi seperti ini misalnya yang kita ingin fokus salah satunya adalah klaster yang cukup signifikan adalah TKHI. Jadi mereka yang pernah mengikuti diklat tanggal 8 sampai 18 Maret di Asrama Haji. Ini rupanya karena pesertanya se-Jawa Timur jadi tracingnya agak meluas dan sudah terkonfirmasi ini misalnya yang dari kota ini, dari kabupaten ini, ada yang sudah positif,
ada yang kemudian PDP dan seterusnya. Ini yang kami lakukan proses penajaman, penguatan karena jumlah pesertanya cukup banyak, hampir 400. Oke, itu Ya. pesertanya 400 yang kita ketahui dari pelatihan haji ini, bahkan Ya. yang melatihnya pun ada, kalau saya tidak salah ada 2 orang yang juga terkonfirmasi corona. Nah, sejauh ini sudah berapa Bu terkonfirmasi, dan bagaimana juga koordinasi dengan provinsi lainnya? Karena ada peserta yang kita ketahui berasal dari Bali, dari NTT. Ya, jadi tim tracing ini kan ada kepala gugus tugasnya itu namanya Pak Dr. Kohar, itu dan tim kami dibantu 1.862 relawan tenaga kesehatan. Ini yang memang kami invite secara online, mereka lah yang membantu tracing. Nah, kemudian tentu adalah dinas kabupaten kota ini menjadi sangat penting untuk bisa membantu tracing di klaster itu. Jadi tadi saya sampaikan ada 23 klaster. Masing-masing klaster ini ada yang mengomandani tracingnya supaya kita bisa lebih detail mendapatkan data dari yang ini yang positif, ini yang PDP, atau ada juga yang sudah meninggal, yang dari TKHI itu. Jadi semua mudah-mudahan bisa terkonfirmasi. Sekarang yang penting tadi Mas Timothy, ada keterbukaan keluarga juga kita untuk mengkomunikasikan. Iya. Setuju. Bu Kofifa, terakhir mengingat ini tampaknya memang walaupun mudik masih jauh, tapi kita ketahui tadi Ibu juga mengatakan bahwa sudah ada yang mudik awal juga, tapi tampaknya bagaimana menyikapi ataupun imbauan terhadap yang mudik, terutama Jawa Timur juga menjadi salah satu destinasi mudik di sebelah kabupaten kotanya. Apa yang akan disarankan oleh pemerintahan Jawa Timur? Apakah sama sekali tidak mudikkah atau sejauh ini merasa akan siap? Karena kalau memang terbuka, tentu saja kesiapan dari aparat melakukan screening yang saat ini sudah dilakukan, ini kan bisa menjadi gelombang besar begitu Bu, pada saat bersamaan begitu. Dan ini bisa menjadi ancaman ledakan penyebaran kasus di Jawa Timur. Ya, sepakat. Jadi begini sebetulnya, sejak 3 mingguan yang lalu kami sudah menghimbau. Bahkan bupati yang warganya banyak perantau itu juga sama menghimbau bersama saya. Kemudian misalnya warga Madura yang banyak menjadi penjual sate di sana juga menghimbau. Hari ini tuh himbauan sudah dari kepala-kepala desa. Para kepala desa yang memang mengetahui warganya merantau di luar Jawa Timur, bukan hanya Jabodetabek. Mereka meminta untuk sementara jangan mudik dulu. Sama-sama kita menjaga, melindungi diri kita dan keluarga kita. Nah, ini kami juga menyurat kepada Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur di Jakarta. Sekarang ini yang penting menurut saya adalah intervensi terhadap mereka yang memang income-nya tergantung pada income harian. Ini memang harus disegerakan. Kami juga sudah mengkonfirmasi asal data dari warga Jawa Timur kami sudah mendapatkan. Kami siap untuk mengirim beras dan telur. Karena kami akan disupport truk dari TNI dan Polri. Jadi kalau misalnya intervensi yang misalnya dari kami sudah sampaikan pada saat ratas yang dipimpin Presiden bahwa ini bukan hanya Jakarta tapi Jabodetabek. Data-data ini kan data yang ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau ngambil DTKS itu hanya warga mereka yang masuk dalam data. Yang non DTKS ini antara lain adalah perantau termasuk dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi memang intervensi sosial ekonomi ini harus dilihat dari data DTKS maupun non DTKS. Warga kami saya rasa pasti non DTKS. Kalau non DTKS tidak akan terintervensi kalau basis datanya memang data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ini yang memang harus segera disinkronkan, intervensi ekonomi memang harus segera tersampaikan. Kami dari Jawa Timur siap akan support beras dan telur selagi nanti kami mendapatkan konfirmasi titik-titik di mana mereka hari ini bertempat tinggal. Baik, berarti dari pimpinan tertinggi provinsi, gubernur, wali kota, bupati hingga kepala desa saat ini di Jawa Timur menyarankan untuk tidak mudik terlebih dahulu. Kepala desa Mas Timothy, mereka memberikan anjuran. Ya. Baik, Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, terima kasih banyak atas waktunya bagi Sapa Indonesia pagi ini. Semoga terus sehat, Jawa Timur terus pulih dari corona. Semua. Ya, amin. Terima kasih, Bu Kofifa.